Halo, senang sekali Anda bergabung lagi sama kami ya. Hari ini kita mau em, gali lebih dalam soal sesuatu yang kedengarannya simple tapi efeknya itu wah luar biasa. Gimana cara kita mikir itu ternyata ngebentuk siapa diri kita, kepribadian kita gitulah. Sumber utama kita kali ini ada bab yang pendek tapi padat banget dari buku klasik The Art of Public Speaking, terbitan wah lama banget 1915, yaitu bab 29 judulnya Berpikir Benar dan Kepribadian. Mungkin Anda mikir buku 1915 masih nyambung nggak sih? Nah, justru itu serunya. Ide di bab ini tuh rasanya fundamental banget dan masih relevan sampai sekarang. Ini juga nyambung banget sama pesan utama di kata pengantar buku itu. Yang intinya bilang kalau pengembangan diri itu kuncinya, bukan cuma soal teknik ngomong di depan umum. Ada kutipan bagus di situ, kurang lebih gini. Berbicara di depan umum itu kan ekspresi publik dari diri manusia itu sendiri. Jadi yang pertama dan utama, ya manusianya itu harus punya sesuatu, berpikir dan merasakan hal-hal yang emang layak diungkapkan. Nah, jelaskan ya kenapa kita perlu banget ngerti hubungan pikiran sama kepribadian ini. Betul sekali. Dan ini relevansinya luas banget loh. Bukan cuma buat yang katakanlah sering pidato atau presentasi. Ini soal gimana kita ngebentuk diri kita masing-masing sehari-hari. Bab 29 itu sendiri punya kalimat yang menarik ya. Karakter adalah alam dalam bentuk tertingginya. Agak puitis gitu ya. Maksudnya mungkin ya karakter itu kayak pencapaian terbaik dari potensi alami kita. Dan yang menarik lagi, buku ini bilang, ngembanginya itu mesti alami, nggak bisa dipaksa-paksa. Ada analogi yang bagus banget di situ. Soal taman. Karakter kita tuh katanya kayak taman. Kalau dibiarin kita aja, ya tumbuhnya rumput liar, bulma. Tapi kalau dirawat, dipilih bibitnya, disiram, wah bisa jadi taman bunga yang indah. Ini langsung nunjukin kalau ngebentuk karakter itu butuh usaha sadar ya. Nggak bisa pasrah aja. Oke, analogi taman itu bagus. Mari kita coba bedah ide utamanya bab 29 ini. Pikiran itu cetak biru karakter. Di buku itu dibilang, begitu pula kita memilih karakter kita dengan memilih pikiran kita. Wah, ini deh nih kata kuncinya. Memilih. Jadi bukan takdir semata gitu ya kalau kita punya sifat A atau B. Ada peran aktif kita di sana. Lewat pikiran mana yang kita izinkan tinggal, yang kita kasih pupuk di kepala kita. Balik lagi ke analogi taman tadi. Ini kuat banget sih, pikiran yang kita rawat terus, kita sirami, ya itu yang bakal tumbuh subur jadi. Ya pohon karakter kita. Iya. Sebaliknya kalau kita biarin aja pikiran-pikiran negatif nggak jelas atau malah merusak, berkeliaran tanpa filter, ya jangan kaget kalau taman karakter kita jadi gitu deh berantakan. Pernah nggak sih Anda sadar pikiran apa ya yang paling sering Anda putar ulang di kepala Anda? Nah, itu pertanyaan penting banget. Dan bab 29 itu nggak berhenti di situ. Ada lagi metafora lain yang menarik juga, yaitu kereta pikiran. Dikatakan gini, kereta pikiran kita membawa kita menuju takdir kita. Ini ngasih kesan ada pergerakan ya, dinamis gitu. Pikiran-pikiran dominan kita itu nggak diam aja. Mereka terus bergerak, narik kita ke arah tertentu. Entah itu tujuan yang kita mau atau malah sebaliknya. Apa yang kita anggap penting, apa yang sering kita renungkan dalam diam, itu jadi kayak lokomotifnya gitu. Yang nentuin arah hidup kita, jadi apa kita nanti. Nah, ini nyambung banget sama konsep konsentrasi yang dibahas di bab 8 buku yang sama. Ingat gak? Di bab itu kan dijelasin pentingnya fokus pas kita ngomong. Jangan sampai mulut ngomong A, pikiran udah kemana-mana, mikirin kalimat berikutnya. Buyar nanti. Oh iya bener, bisa kacau ya. Prinsip yang sama berlaku buat kereta pikiran kita sehari-hari. Kalau kita fokus ke pikiran yang positif, yang ngebangun, ya keretanya jalan ke arah sana. Tapi kalau pikiran kita pecah, nggak fokus, atau didominasi hal negatif, wah keretanya bisa keluar jalur itu. Wah, metafora kereta pikiran ini bikin kebayang banget ya. Jadi kita ini masinisnya atau cuma penumpang aja nih? Kayaknya sih kita yang harus jadi masinisnya ya, biar keretanya nggak jalan sendiri. Harusnya gitu. Kita yang pegang kendali. Ada satu lagi analogi di bab 29 yang saya suka. Arah angin. Kita kan bisa tahu angin niup kemana dari kibaran bendera atau goyangan daun kan?
Iya. Nah, katanya sama juga kita bisa baca arah karakter seseorang atau diri kita sendiri dari ya kecenderungan pikirannya. Pikiran-pikiran macam apa yang paling sering lewat? Ke arah mana angin pikiran kita bertiup? Ini bisa jadi semacam alat diagnosis diri yang simpel tapi lumayan dalam sih. Coba deh Anda perhatiin, seminggu terakhir ini pikiran apa yang paling dominan? Optimis, pesimis, khawatir terus, atau malah antusias. Itu bisa jadi petunjuk arah angin karakter Anda loh. Nah, dan observasi kayak gitu tuh penting banget. Krusial malah. Karena seperti yang dibilang tadi, pikiran kita itu kayak kemudi. Kalau kita nggak pegang kemudinya, ya kita bisa kebawa arus entah kemana. Tapi, ada tapinya nih. Cukup nggak sih sekedar berpikir benar atau positif gitu aja kalau isi pikirannya kosong, nggak ada substansinya? Nah, ini poin penting berikutnya yang sebenarnya tersirat dari keseluruhan buku ini. Meskipun fokus kita di bab 29. Betul, benar banget. Berpikir benar ala bab 29 ini nggak bisa berdiri sendiri. Harus nyambung sama prinsip dasar yang udah ditekankan dari awal buku. Terutama di bab 1 sama kata pengantar. Kita harus punya sesuatu untuk dikatakan. Percuma kan kita coba mikir positif atau benar kalau nggak ada bahan bakarnya. Kayak mobil bagus tapi bensinnya kosong. Nggak jalan ya? Bab 1 itu ngasih peringatan lumayan keras loh. Katanya pembicara yang naik panggung tapi otaknya kosong, isinya malah ketakutan sama ragu, muncul pikiran, aduh bener nggak ya cara ngomong gue gini? Waduh pasti gagal nih. Iya, self-talk negatif gitu ya. Dan seringnya pikiran kayak gitu malah jadi kenyataan kan? Ini berlaku nggak cuma buat pidato loh, di banyak aspek hidup juga. Kita nggak bisa cuma modal positive thinking doang tanpa persiapan atau isi. Tepat sekali. Substansi itu kan nggak turun dari langit ya. Nah, disinilah konsep persiapan dari bab 11 dan membangun apa yang disebut daya cadangan atau reserve power di bab 17 jadi relevan banget. Berpikir benar itu butuh fondasi yang kokoh. Bab 17 bilang gini, tidak cukup hanya memiliki cukup, Anda harus memiliki lebih dari cukup. Oh, menarik itu. Lebih dari cukup. Iya. Ini bukan cuma soal punya materi pas-pasan buat presentasi aja, tapi soal punya kedalaman pengetahuan, pemahaman, pengalaman yang melimpah di dalam diri. Analogi sumur artesis di bab 17 itu keren banget. Aliran air yang deras dan lancar dari sumur artesis itu kan sumbernya dari cadangan air yang banyak banget di bawah tanah. Oke. Nah, sama kayak gitu. Ucapan atau tindakan kita yang lancar, percaya diri, berbobot, itu datangnya dari sumur pikiran dan pengetahuan yang dalam di diri kita. Jadi, berpikir benar itu harus terus diisi. Dengan belajar, baca, merenung, ngalamin langsung. Tanpa isi, ya berpikir benar itu cuma jadi slogan kosong aja. Wah, berarti ini proses seumur hidup ya. Nggak bisa sekali berpikir benar terus udah selesai. Kita harus terus-menerus ngisi sumur pikiran kita itu. Dengan pengetahuan baru, pengalaman baru. Nggak cukup niat baik atau afirmasi positif aja kalau nggak ada dasarnya. Kedengerannya butuh usaha ya? Memang butuh usaha. Tapi kan ini investasi terbaik buat diri sendiri, ya nggak? Investasi yang hasilnya nggak cuma kelihatan di luar, tapi ngebentuk kita dari dalam. Dan proses pembentukan diri ini nggak cuma melibatkan otak atau logika aja loh. Ini poin penting lainnya. Oh iya, betul juga. Kepribadian yang utuh yang jadi tujuan dari berpikir benar di bab 29 itu bukan cuma hasil dari pikiran rasional semata. Buku ini termasuk bab 29 secara implisit dan bab X secara eksplisit itu nekenin pentingnya harmoni antara pikiran dan perasaan. Pikiran yang benar itu harus sejalan sama ketulusan dan emosi yang otentik. Kita masuk ke area bab X nih, tentang perasaan dan antusiasme. Di situ dibilang kalau perasaan tulus dalam pidato adalah tulang dan darah pidato itu sendiri. Keren ya bahasanya? Wah, dalam itu. Tulang dan darahnya. Bukan cuma hiasan, tapi intinya. Bahkan lebih jauh lagi, ditekankan perlunya punya simpati yang luas dan mendalam terhadap kemanusiaan. Jadi, kepribadian yang kuat itu bukan yang dingin, kaku, logis doang. Tapi yang punya kehangatan, empati, bisa nyambung secara emosional. Dan konsep ketulusan atau sincerity yang dibahas mendalam di bab X itu jadi kuncinya. Ada kutipan dari Carlyle di sana yang bilang, ketulusan yang hebat, mendalam, sejati adalah karakteristik pertama dari semua orang yang heroik.
Ini bukan soal pamer emosi biar kelihatan meyakinkan. Bukan. Tapi soal kesungguhan dari dalam hati. Kepalsuan, katanya, cepat atau lambat pasti kebongkar. Kayak kata Webster yang dikutip juga di sana, alam selamanya memberikan penghargaan pada kenyataan. Alam nggak bisa dibohongin ya. Nah, kalau kita hubungkan lagi ke bab 29, ini artinya apa? Karakter kuat dan positif yang kita bangun lewat pikiran benar itu, ya harus selaras sama perasaan kita yang paling dalam. Harus ada integritas antara apa yang kita pikirkan sama apa yang kita rasakan. Kalau cuma mikir benar tapi hatinya nggak ikut atau malah bertentangan, ya kepribadian yang terbentuk jadi nggak utuh, nggak otentik. Malah bisa jadi kayak topeng aja. Jadi ini soal keselarasan total ya. Pikiran, perasaan, terus mungkin tindakan kita juga. Semuanya harus sinkron. Itu baru namanya kepribadian yang solid, yang autentik. Bukan cuma kelihatan baik atau benar, tapi emang jadi baik atau benar dari dalam. Persis, integritas internal itu yang nantinya bakal memancar keluar secara alami. Nggak bisa dipalsuin lah dalam jangka panjang. Dan ini membawa kita ke konsekuensi akhir dari semua ini. Gimana pikiran itu benar-benar bisa mengarahkan takdir kita. Nah, ini dia bagian yang paling bikin penasaran, sekaligus mungkin agak bikin ngeri juga ya. Bab 29 bilang, pikiran membawa kita ke takdir kita. Ini klaim yang gede banget loh. Gimana caranya pikiran bisa sekuat itu? Apa ini cuma kiasan aja atau ada mekanisme nyatanya? Disinilah kita bisa nyambung ke bab 22 tentang kekuatan sugesti. Pernah dengar kan? Oh ya, sugestif. Prinsip sugesti yang dijelasin di bab itu kurang lebih gini. Setiap ide yang masuk ke pikiran akan menghasilkan tindakan, kecuali ada pikiran kontradiktif yang melarangnya. Ini nunjukin kalau pikiran itu punya semacam energi kinetik gitu. Dorongan untuk jadi nyata, jadi aksi. Ini bisa ngejelasin banyak fenomena loh sebenarnya. Misalnya, kenapa sikap mental positif kayak harapkan sukses yang disaranin di bab 1, itu seringkali emang bawa hasil positif. Bukan karena sihir atau apa ya, tapi karena ketika kita secara konsisten megang pikiran sukses, pikiran kita secara otomatis, bahkan mungkin di bawah sadar, mulai nyari jalan, ngeliat peluang, Oh gitu ya? dan ngedorong kita buat bertindak dengan cara-cara yang mendukung kesuksesan itu. Pikiran sukses itu jadi sugesti positif yang kuat. Sebaliknya, kalau kita terus-terusan ngebiarin pikiran ragu atau negatif, mana mungkin bisa, pasti gagal lagi nih. Pikiran itu juga jadi sugesti, tapi sugesti negatif. Yang ngehambat ya? Betul. Yang ngehambat kita, entah kita jadi malas nyoba, atau kita jadi nggak totalitas, atau kita nggak ngelihat peluang yang sebenarnya ada di depan mata. Ini benar-benar menggarisbawahi ide utama bab 29 tadi. Cara kita mikir itu bukan cuma cermin pasif dari realitas, tapi secara aktif ikut ngebentuk realitas dan kepribadian kita. Pikiran itu punya kekuatan formatif. Wah, ini jadi kayak pedang bermata dua ya. Bisa ngangkat kita tinggi banget kalau kita pakai dengan benar, tapi bisa juga ngejatohin kalau kita biarin pikiran negatif yang berkuasa. Ini benar-benar nekenin betapa besar tanggung jawab kita terhadap isi kepala kita sendiri ya. Apa yang kita izinkan tumbuh di taman pikiran kita itu punya konsekuensi real, nggak main-main, terhadap siapa kita dan apa yang kita alami dalam hidup. Bener nggak? Sangat tepat. Pikiran itu ibarat benih. Kita petaninya. Hasil panennya yaitu karakter kita, takdir kita. Itu ya tergantung banget sama benih apa yang kita pilih buat ditanam dan gimana kita ngerawatnya tiap hari. Proses ini ya nggak pernah berhenti. Oke, kalau gitu mari kita coba tarik benang merahnya ya dari obrolan kita hari ini. Intisari dari bab 29 buku The Art of Public Speaking yang juga diperkuat sama bab-bab lain adalah pikiran kita itu bukan sekedar angin lalu. Pikiran itu benih fundamental yang numbuhin karakter kita. Dan pelan-pelan tapi pasti ngarahin kita ke takdir atau hasil hidup kita. Dan ini penting banget. Proses ini bukan pasif. Kita nggak bisa cuma duduk manis nunggu karakter bagus muncul gitu aja. Ngebentuk kepribadian yang kuat, positif, otentik lewat berpikir benar itu butuh kesadaran, pilihan yang disengaja, dan usaha terus-menerus. Kita perlu aktif nyortir pikiran mana yang mau kita pelihara, ngarahin kerata pikiran kita ke tujuan yang kita mau, ngisi sumur pikiran kita dengan pengetahuan dan pengalaman. Dan menyelaraskannya dengan perasaan ya. Betul, dan mastiin semuanya selaras sama perasaan tulus dari hati. Ingat lagi kutipan dari kata pengantar tadi, ini bukan soal polesan luar.
Pelatihan berbicara di depan umum bukanlah masalah eksternal. Itu sama sekali bukan masalah penyesuaian diri dengan standar. Ini soal ngebangun diri dari dalam. Dan titik awalnya, ya di pikiran kita. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan reflektif nih yang bisa Anda bawa pulang, Anda renungkan. Mengingat betapa dahsyatnya kekuatan pikiran dalam membentuk karakter, kepribadian, bahkan ngedorong tindakan kita lewat sugesti tadi. Pertanyaannya jadi sangat praktis dan personal. Gimana caranya Anda bisa secara sadar dan aktif mulai ngerawat taman pikiran Anda? Mulai hari ini, setiap hari. Langkah konkret apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil untuk memastikan kereta pikiran Anda itu jalan di rel yang benar-benar menuju ke tipe kepribadian yang Anda idamkan dan hasil hidup yang Anda inginkan. Ini bukan cuma soal jadi pembicara yang lebih hebat, tapi jadi versi diri Anda yang lebih utuh, lebih baik, yang dibangun bata demi bata dari dalam, dimulai dari kekuatan pikiran yang terarah dan terisi. Apa langkah pertama Anda? Sebuah pertanyaan yang dalam banget ya untuk direnungkan lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Semoga ada percikan ide atau inspirasi yang bisa Anda ambil ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.